Dan kali ini kita akan mengolah daun gamal ini untuk menjadi pupuk cair yang siap untuk kita aplikasikan untuk menyuburkan tanaman, khususnya pada masa vegetatif. Selain dapat berfungsi sebagai pupuk organik cair karena mengandung berbagai jenis unsur hara, daun gamal ini juga dapat kita fungsikan sebagai mol atau mikroorganisme lokal karena daun gamal ternyata dapat menjadi sumber pertumbuhan berbagai jenis mikroorganisme baik yang dapat membantu menguraikan bahan-bahan organik di dalam tanah, sehingga daun gamal ini akan kita olah selain sebagai pupuk organik cair juga bermanfaat ganda sebagai mol atau mikroorganisme lokal. Untuk membuat pupuk organik cair sekaligus sebagai mol dari daun gamal ini, kita kali ini membutuhkan sekitar 1 kg daun gamal yang sudah dipetik. Jadi tangkai-tangkai daunnya dan rantingnya itu tidak kita ikutkan, dan kita akan larutkan di dalam 3 liter air cucian beras, dan kita menggunakan sekitar 2 ons atau 200 gram gula merah. Dan teman-teman juga bisa menggunakan gula alternatif yang lain seperti gula pasir atau juga bisa menggunakan molase. Nah, teman-teman, ini daun gamalnya sudah kita petik dan sudah kita timbang sebanyak 1 kg. Dan sekarang daun gamal ini akan kita haluskan. Teman-teman bisa menghaluskan dengan cara ditumbuk ataupun dengan cara di blender. Kita akan blender dengan menggunakan air cucian beras yang sudah ada kita siapkan. Sekarang saya akan blender. Nah, teman-teman, kita sudah memblender, tapi tadi akhirnya kita tumbuk sebagian karena blendernya kepanasan, jadi berhenti karena tidak mampu untuk memblender sebanyak 1 kg daun gamal, sehingga sebagian kita tumbuk. Dan ini adalah air dari blenderan yang sudah kita saring, dan seperti inilah kelihatannya. Ini sangat kental. Ini sebenarnya sudah bisa kita gunakan langsung, kita siramkan ke tanaman setelah kita encerkan dengan air dengan perbandingan 1:10. Kalau kita berikan, maka protein yang terkandung di dalam daun gamal ini akan diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah untuk dipecah menjadi nitrogen dan unsur-unsur lain yang siap serap oleh tanaman. Tetapi untuk pengolahan yang lebih baik, yang bisa mengeksplorasi semua unsur-unsur dan mikroorganisme yang terdapat pada daun gamal ini, maka akan lebih bagus kalau kita fermentasi terlebih dahulu, dan untuk menghindari kontaminasi dari bakteri patogen yang bisa membusukkan kalau kita simpan dalam keadaan segar seperti ini, sehingga akan jauh lebih bagus kalau kita fermentasi terlebih dahulu. Nah, ini yang ditumbuk tadi akan saya campurkan saja. Kemudian kita aduk.
Nah, inilah yang akan kita fermentasi dengan diberikan gula merah. Ini masih akan kita tambahkan air cucian berasnya karena sebagian kita keluarkan tadi. Oke, sebelum kita fermentasi, kita campurkan gula merahnya. Ini tadi gula merahnya sebanyak 2 ons. 2 ons gula merah untuk daun gamal seberat 1 kg dan air cucian beras 3 liter. Jadi ampas-ampasnya ini kita ikutkan dalam proses fermentasi supaya bisa terekstrak lebih maksimal. Dan setelah selesai proses fermentasi barulah kita saring dan ampasnya kita jadikan sebagai bahan campuran untuk kompos. Dan untuk proses fermentasi inilah wadah yang kita siapkan. Saya harus menggunakan gayung. Jadi untuk proses fermentasi ini kita tidak menggunakan fermentator atau bioaktivator seperti EM4, Yakult atau MOL, karena daun gamal ini sendiri adalah sumber mikroorganisme, sehingga proses fermentasi ini sekaligus untuk menghasilkan MOL dari daun gamal. Idealnya ini kita harus menyediakan ruang kosong yang agak banyak, tapi karena ini kebanyakan, kalau saya pindahkan ke wadah lain juga agak tanggung, sehingga ini akan kita tutup saja dan kita simpan di tempat yang teduh untuk menjalani proses fermentasi. Ini harus kita buka setiap pagi, tapi kelebihan dari wadah ini adalah jika di dalam wadah ini terjadi kelebihan gas, maka akan mendesak keluar dan tutup dari wadah ini akan terbuka dengan sendirinya, sehingga gasnya terbuang. Tapi kita tetap harus rajin untuk mengontrol karena harus segera kita tutup kembali. Ini akan kita tunggu selama 3 minggu atau 21 hari, dan setelah itu kita akan saring untuk menghasilkan MOL dari daun gamal dan juga sekaligus berperan sebagai pupuk organik cair dengan kandungan unsur hara makro yang lengkap, hampir lengkap karena kurang sulfur atau belerang, tetapi unsur nitrogennya sangat tinggi sehingga pupuk cair dari daun gamal ini dapat kita jadikan sebagai pupuk pada masa vegetatif tanaman untuk memacu pertumbuhan, untuk membuat daun lebih hijau sehingga tanaman menjadi tumbuh subur, berdaun rimbun dan cepat menghasilkan seperti yang kita harapkan. Ini akan kita tunggu selama 3 minggu, dan untuk aplikasinya akan saya tunjukkan dengan video tersendiri pada 3 minggu yang akan datang pada video yang lain. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada teman-teman kali ini. Semoga bisa bermanfaat agar kita tidak lagi kebingungan ketika kita mencari pupuk di toko atau di pasar dan kita tidak mendapatkannya. Karena sebenarnya memang alam menyediakan begitu banyak alternatif untuk kita gunakan. Sehingga saya menyarankan daripada kita kesusahan mencari pupuk, apalagi pupuk kimia, pupuk sintetis yang dijual di pasaran, lebih baik kita menggunakan pupuk organik yang sebenarnya sudah tersedia di sekitar kita. Dan dengan pupuk organik ini kita berperan untuk melestarikan lingkungan, untuk menjaga bumi demi kelangsungan hidup kita dan anak cucu kita di masa yang akan datang.